أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bersama-sama menyaksikan salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu khusufus syams. Orang-orang jahiliyah zaman dahulu, mereka meyakini bahwasannya terjadinya gerhana disebabkan karena matinya seorang yang mulia atau karena lahirnya seorang yang mulia. Dan pernah terjadi gerhana di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tatkala itu berdekatan waktunya dengan meninggalnya putra beliau yang bernama Ibrahim. Maka sebagian orang mengatakan bahwasannya terjadinya gerhana matahari ketika itu disebabkan karena meninggalnya putra Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian anggapan tersebut ditepis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau melakukan sholat gerhana. Kemudian beliau berkhutbah di atas mimbarnya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di antara khutbah yang beliau sampaikan, beliau mengatakan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan termasuk dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La tankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Keduanya tidaklah terjadi gerhana atau tidak terjadi gerhana karena matinya seseorang, ya, dan tidak pula karena hidupnya. Fa idza ra'aitum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Maka tatkala kalian menyaksikan gerhana, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah, hendaklah kalian bertakbir, kemudian hendaklah kalian salat, dan hendaklah kalian bersedekah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka selayaknya seorang muslim ketika menyaksikan gerhana, baik itu matahari atau bulan, maka hendaklah dia melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, untuk meyakini bahwasannya terjadinya gerhana itu adalah salah satu tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Matahari dan bulan beredar, berputar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi gerhana sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh meyakini bahwasanya terjadinya gerhana ini disebabkan
karena sesuatu, ya seperti hidupnya atau lahirnya orang yang mulia atau meninggalnya orang yang mulia dan lain sebagainya. Sebagaimana diyakini oleh orang-orang tua kita zaman dahulu. Mereka berkeyakinan bahwasanya ketika terjadi gerhana, maka itu merupakan tanda petaka bagi mereka. Petaka bagi para petani yang mereka yakini tanaman mereka akan dapat hancur, gagal panen dan lain sebagainya. Petaka bagi orang-orang yang memiliki ternak. Mereka beranggapan kalau terjadi gerhana, maka akan ada binatang atau ternak mereka menjadi cacat, ya, dan lain sebagainya. Maka keyakinan yang seperti ini hendaknya kita tepis, hendaknya kita jauhkan, sebagaimana nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan gerhana ini merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang ditujukan untuk menakuti hamba-hambanya. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW di antara khutbahnya, beliau mengatakan, "Walakinnallaha yursiluha liyukhawwifu biha ibadah." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan gerhana itu adalah untuk menakut-nakuti hamba-hambanya. Kemudian yang harus kita lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak takbir, kemudian beristighfar, kemudian melakukan salat, kemudian bersedekah. Dan selayaknya seorang muslim menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas peristiwa ini. Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi gerhana, beliau ketakutan. Beliau merasa takut. Sehingga seperti yang dikisahkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, ketika terjadi gerhana, maka beliau sallallahu alaihi wasallam beliau langsung bangkit dari tempat duduknya dengan segera, kemudian langsung menyerukan sahabatnya untuk menegakkan salat dengan menyerukan as-salatu jami'ah. Beliau merasa takut. Faqama yusalli bi atwali qiyamin. Dan Rasulullah SAW, di antara bentuk rasa takut beliau ketika beliau salat gerhana, beliau berdiri dengan berdiri yang sangat lama. Wa ruku'in wa sujudin, dan juga rukuk dan sujud dengan sangat lama. Ma ra'aituhu yaf'aluhu fi salatin qat. Aku tidak pernah menyaksikan salat yang seperti itu sebelumnya. Ini persaksian dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah SAW, di antara bentuk takut beliau ketika terjadi gerhana, beliau memperpanjang salatnya, memperpanjang sujudnya, memperpanjang rukuknya. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sebelumnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah itu beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya gerhana ini kita jadikan momen untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar dan juga doa. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya gerhana ini Allah jadikan untuk menakut-nakuti hambanya. Mungkin kebanyakan hamba Allah, kebanyakan manusia di zaman ini sudah banyak yang lalai dari kewajiban-kewajibannya, lalai dari menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, tenggelam dalam dunianya, lalai terhadap akhirat. Maka sangat perlu Allah Subhanahu wa taala menegur dan mengingatkan hamba-hambanya. Maka sikap seorang hamba, seorang muslim ketika terjadi gerhana seperti ini, hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan keagungan Allah, mengingat tentang perkara akhirat, mengingat tentang hari kiamat, hari di mana yang kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari di mana seseorang akan berlari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan berlari dari bapaknya dan juga ibunya, wa sahibatihi wa bani, dan berlari dari istrinya dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap manusia, setiap orang pada hari itu dia disibukkan dengan urusannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian momen ini hendaknya kita juga menggunakannya untuk mengingat tentang surga dan juga neraka. Pada saat sholat khusuf, Rasulullah SAW pernah diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diperlihatkan neraka. Maka di akhir khutbah beliau, pada saat khutbah gerhana, di antara penutupnya beliau mengatakan, "Ya ummata Muhammad, wahai umatnya Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lam." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Ini menunjukkan bahwasannya momen terjadinya gerhana itu hendaknya dijadikan untuk mengingat tentang urusan akhirat, mengingat tentang surga dan juga neraka. Karena pada saat sholat Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga dan neraka di hadapannya. Kemudian beliau menutup khutbahnya dengan perkataan seperti ini, yang menunjukkan bahwasanya di kehidupan yang setelahnya, di kehidupan setelah dunia ini akan ada kehidupan yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang celaka, dan ada kehidupan yang indah bagi orang-orang yang banyak berbuat amal kebajikan, amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saat ini ditampakkan kepada kita adalah khusufus syams, gerhana matahari. Ketahuilah bahwasannya di antara peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memadamkan cahaya matahari. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat At-Takwir ayat yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza syamsu kuwirat." Apabila matahari ditakwir disebutkan oleh Imam At-Tabari ada 3 pendapat, 3 tafsiran. Yang pertama adalah jam'u ba'di syai'i ila ba'd, dikumpulkan satu dengan yang lainnya, atau bahasa kita dilipat. Jadi makna tafsiran yang pertama idza syamsu kuwirat, apabila matahari dilipat. Makna yang kedua idza dhahaba dhau'uha, apabila cahayanya hilang. Jadi maknanya idza syamsu kuwirat, apabila matahari telah hilang cahayanya. Kemudian makna yang ketiga idza rumiya biha, apabila matahari dilemparkan. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari dilemparkan, yaitu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 3 tafsiran ini tidak saling bertentangan. Bahkan di dalam kaidah disebutkan bahwasanya pertentangan atau perbedaan di dalam masalah tafsir itu bukan khilaf tadad, bukan khilaf bertentangan, tetapi khilaf tanawwu' yang mungkin bisa digabungkan maknanya. Sehingga berdasarkan dengan 3 penafsiran tadi, maka bisa dikatakan idza syamsu kuwirat, yaitu apabila matahari dilipat oleh Allah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam sehingga cahayanya hilang dan padam. Berdasarkan ini pula, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasannya di antara bahan bakar jahanam adalah matahari. Allah lemparkan matahari ke dalam neraka jahanam sebagai bahan bakar untuk menyiksa orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal itu didukung oleh sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Asy-syamsu wal qamaru sawrani mukawwarani fin nari yaumal qiyamah." Matahari dan bulan seolah-olah seperti 2 ekor banteng yang dilemparkan ke dalam neraka di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi khatib ingatkan bahwasannya momen terjadinya gerhana ini hendaknya kita jadikan untuk muhasabah, kita jadikan untuk memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat-ingat kembali tentang urusan akhirat, tentang surga dan juga neraka. Karena itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menakdirkan terjadinya gerhana ini.
Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk khatib pribadi. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa siyamana wa tilawatina al-Qur'anil karim wa kull a'malina as-salihah innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.